Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali dinilai mempunyai seabur tantangan ke depan yang mesti diantisipasi dengan menyiapkan berbagai langkah strategis. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menyebut, tantangan tersebut misalnya dinamika lingkungan strategis seiring meningkatnya agresivitas China dan Amerika Serikat di perairan Laut Natuna Utara, sebelumnya bernama Laut Cina Selatan. Dinamika lain yakni mengenai terbentuknya fakta pertahanan trilateral AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang diiringi rencana pembangunan sejumlah kapal selam bertenaga nuklir. Selain itu, Fahmi mengungkapkan bahwa Ali juga mempunyai beragam tantangan terkait ancaman kedaulatan, keutuhan wilayah, dan ancaman keamanan laut. Ancaman tersebut mencakup klaim kepemilikan dan pendudukan pulau oleh negara lain, pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut secara tidak sah oleh pihak asing, baik negara maupun korporasi. Ancaman selanjutnya yakni pelintasan kapal secara ilegal atau tanpa izin di alur laut dan perairan teritorial, termasuk pengoperasian perangkat-perangkat pemantauan di bawah permukaan laut baik untuk kepentingan militer maupun non-militer. Terakhir, kejahatan di laut termasuk yang bersifat transnasional seperti pembajakan kapal, penyanderaan orang hingga penyelundupan barang terlarang. Fahmi menyatakan Jokowi telah tepat memilih Ali untuk menjadi Kasal karena mempunyai pengalaman baik jabatan maupun penugasan. Jokowi telah melantik Ali yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Jabatan baru yang diemban Ali meneruskan Kepala Staf Angkatan Laut sebelumnya yakni Laksamana Yuda Margono yang kini menduduki posisi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan resmi pensiun pada 1 Januari 2023. Abituran Akademi Angkatan Laut 1989 itu sah menjadi orang nomor 1 di Matra Laut setelah menjalani prosesi pelantikan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 28 Desember hari ini. Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 100/TNI tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksamana Muda TNI Hersan. Dengan posisi tersebut, Ali secara otomatis akan meletakkan tongkat komando Pangkogab Wilhan I yang telah ia ampuh sejak 2 Agustus 2021 sampai 28 Desember 2022 kepada calon penerusnya.